Ranger, senang sekali rasanya bisa ketemu teman-teman semua di sini di Novo Podcast Collaboration. Nah, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama dua narasumber kita ini, kenalin, aku Vina. Hari ini aku dan kedua teman-teman kita ini akan menemani teman-teman Novo Ranger semua. Nah, untuk hari ini tema yang akan kita bahas sendiri adalah Voice of Women in Education. Jadi untuk tema hari ini tuh lebih ke development wanita sih ya. Dan untuk judulnya itu adalah melawan stereotip dan memperjuangkan hak. Nah, untuk podcast ini tuh bertujuan untuk menginspirasi wanita-wanita hebat dalam melawan stereotip dan memperjuangkan hak mereka gitu. Nah, di hari ini kita juga udah kedatangan dua kakak cantik nih, dari Kak Evelyn dari Girl Up dan Kak Hana selaku President of Novo Club. Gimana nih kakak hari ini kabarnya? Halo Vina, halo Hana. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kalau aku juga baik sih, alhamdulillah. Buktinya kita ada di sini. Sehat ya, aku baik. Sehat ya. Sehat nih. Omongannya muka-muka bahagia juga sih. Muka-muka ready untuk ditanya. Oke. Gimana nih perjalanan tadi ke sini? Macet kah atau gimana? Panas kah perjalanan? Ada yang hujan? Kalau dari aku sendiri enggak sih, kebetulan karena aku deket kan, rumahku di Tebet dan dan tadi sempat ada meeting dulu sebelum kesini di daerah Menteng dan itu benar-benar deket banget, jadi nggak macet sama sekali sih. Oke, kalau dari Kak Hana? Kalau dari aku bingung ya, sebenarnya jarang ke pusat gitu ya, jarang ke daerah sini. Tadi aku naik Transjakarta, turun di Suroso gitu kan. Terus aku tanya, kalau dari Maps tuh kayaknya deket banget kan, tinggal jalan. Terus kayak kok mana nggak ada, akhirnya kayak aku tanya ke tukang parkir gitu. Kak Hana jalan kaki ya? Kan aja kan, soalnya deket banget dari tempat pemberhentian halte kan. Iya. Jalan kaki nyampe deh. Olahraga Kak, nggak apa-apa siang-siang. Sambil memicu jantung ya. Tanya Dina. Oke, alhamdulillah sih hari ini bahagia semua ya sih muka-mukanya. Mungkin kita bisa langsung aja ya. Boleh nggak sih ceritain sedikit latar belakang dari Kak Hana dan Kak Evelyn. Terus mungkin akhir-akhir ini tuh lagi hektik apa sih? Aktivitasnya lagi ngapain aja sih gitu. Oke, mungkin mulai dari Kak Evelyn? Dari aku dulu ya. Oke deh. Thank you sebelumnya untuk Novo Club udah mengundang ini. Aku perwakilan dari Girl Up Jakarta. Nama aku Evelyn Putri Paraya. Kalian bisa panggil aku Evelyn aja. Aku as Chief Communication dari Girl Up Jakarta itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang ada di kampusnya udah pada banyak banget aware ya tentang Girl Up itu apa. Jadi aku mau jelasin sedikit aja sih sebenarnya. Jadi Girl Up ini adalah kita tuh sebenarnya movement yang dibuat oleh UN, under United Nation, yang emang tujuannya tuh untuk woman empowerment gitu. Jadi memang pun di Indonesia ini banyak banget Girl Up. Kalau yang kalian sering kenal ada Girl Up di universitas, ada Girl Up di region lain, dan aku nih salah satu dari Girl Up yang ada di region Jakarta gitu. Dan kita tuh under dari Girl Up Southeast Asia. Jadi tanggung jawabnya langsung ke Girl Up Southeast Asia kayak gitu. Dan emang concernnya itu di bidang pemberdayaan perempuan dan leadership. Dari range umurnya sendiri itu sebenarnya kita nggak terbatas ya, kayak dari 18 sampai maksimalnya itu sebenarnya nggak terbatas, tapi mostly yang ada di Girl Up Jakarta itu range-nya dari 18 sampai 20 ke atas, 25 ke atas lah, belum ada yang sampai menyentuh ke umur 30. Oke. Kayak iya gitu. Sih. Aku sih sering denger ya Girl Up, tapi aku lebih sering denger kayak Girl Up UPN. Jadi kakak Girl Up UPN. Oke. Iya, jadi Girl Up yang ada nama kampusnya gitu. Jadi aku tuh kayak baru tahu sekarang nih pas ketemu kakak kalau ternyata tuh Girl Up tuh ada region Jakarta juga, region kota lah ya. Betul, iya. Aku pikir regionnya itu by kampus. By kampus. Jadi ini emang nggak harus mahasiswa gitu. Betul, nggak harus mahasiswa kalau yang region ya. Kalau yang kampus udah pasti kamu harus harus anak kampus itu. Kayak tiba-tiba masuk Girl Up UPN, aku anak UI gitu. Kalau yang kampus emang harus anak kampus sana, mahasiswi gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang di region itu bebas kayak gitu. Oke, sangat wow sekali ya. Kalau Kak Hana gimana? Kalau aku kayaknya mahasiswi biasa ya. Waduh, Oke, dari nama dulu kali ya.
Halo semuanya, salam kenal. Aku Hana Zahra, panggil aja Hana. Aku selaku Presiden of Nova Club batch kedua. Kalau sekarang kan udah masuk ke batch 3 ya. Jadi siapa sih nanti presiden selanjutnya? Siapa nih? Siapa sih gitu kan. Aku berharap yang bisa memajukan Novo ya. Pastinya. Alhamdulillah, amin. Terus juga sekarang aku kesibukannya sebagai mahasiswi semester 6. Widih. Lagi sibuk-sibuknya nyusun proposal penelitian. Terus juga sibuk biasa ya tugas besar ya. Iya, meeting sana, meeting sini pasti ya. Meeting sini, tugas besar, proposal penelitian. Pokoknya ya sehari-harinya mahasiswa kalau nggak ke kampus, ke perpus, nongkrong. Bener sih. Bener. Bener banget sih tapi. Oke, tapi tadi kita juga belum ngobrol nih kesibukannya Kak Evelyn tuh sekarang lagi ngapain? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman Novo di sini masih pada kuliah, aku tuh kebetulan udah lulus. Kayak gitu. Jadi aku sudah melewati masa skripsian dan pertugasan itu, dan sekarang aku lagi kerja di salah satu law firm di Jakarta Selatan. Kayak gitu. Jadi kesibukanku bukan cuman di komunitas, tapi aku juga punya main job, main activities aku bekerja, dan aku aktif bukan cuma di Grow Up Jakarta aja, aku juga aktif di Green Welfare Indonesia. Mungkin kalau kalian pernah dengar Green Welfare Indonesia, itu emang NGO yang sekarang kita udah jadi yayasan yang bentuknya yang fokusnya itu ke environment seperti itu. Emang berarti keren banget sih ya, udah lagi sibuk kerja tapi masih sempat-sempatnya ikut komunitas. Mengisi waktu kosong. Mengisi waktu kosong. Tapi gimana ya? Keren banget sih dari Kak Evelyn itu, emang lagi kerja sibuk-sibuknya kerja tetap bisa. Terus dari Kak Hana juga, ini namanya juga mahasiswa semester 6 hektik, mahasiswa akhir kan nggak hektik gimana ini bisa jadi presiden juga, gila tuh. Kalau jadi amuba bisa kali ya. Wah, Membelah diri setiap harinya ya. Oke, kalau mengenai topik kita hari ini, kita itu kan mengenai ini ya, development wanita gitu. Gimana sih kita bisa melawan stereotip dan memperjuangkan hak kita sebagai wanita, kalau wanita tuh bisa berpendidikan tinggi gitu kan. Tapi kan di zaman sekarang itu masih banyak juga ya kayak anggapan-anggapan kayak ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih perempuan S2, S3 gitu kan ya. Dan kalau dari Kak Evelyn dan Kak Hana ini, menurut kalian tuh tanggapan orang-orang yang masih berpikir kayak gitu gimana sih? Kalau dari aku sendiri sebenarnya sayang banget ya, karena kalau ya realistis aja, zaman sekarang kalau kita nggak punya pekerjaan, terus yang benar-benar bisa menyongkok kehidupan kita, itu kayak kita nggak bisa hidup gitu. Benar. Dan pekerjaan zaman sekarang paling enggak harus lulusan sarjana kan. Ya. Kalau maupun ya banter-banter jadi pekerja di kasar Indomaret, ini tidak maksud merendahkan ya, ataupun misalnya pekerja kasar di mana, dan itu pun tidak bisa mencukupi kehidupannya secara pasti kan. Ada saat atau momen dimana aduh ini gue gimana nanti gitu kan. Tapi kalau misalnya seorang perempuan lulus dengan predikat sarjana ya, itu at least dia bisa punya pegangan hidup untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa perlu ada sokongan orang lain. Benar banget. Ya kan? Dan itu perlu ditekankan untuk terus diperjuangkan, karena kalau based on di Indonesia sendiri kayaknya masih belum merata ya. Masih belum merata sih ya. Masih di pusat bener aja, sih. di Jakarta aja. Apalagi untuk daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah ujung-ujung Indonesia ya, itu pasti ke-awarean untuk pendidikan wanita tuh kecil banget gitu loh. Oke, kalau dari Kak Evelyn sendiri gimana nih? Oke, aku setuju sih sebenarnya sama apa yang tadi dibilang sama Hana ya. Kayak di Indonesia tuh awareness, dan setuju juga apa yang dibilang sama Vina, awareness tentang pendidikan terutama untuk perempuan ya, itu tuh masih sangat amat kecil. Tapi aku nggak bakal ragu ngomong kalau misalkan saat ini itu progresnya udah sangat amat besar gitu dibanding dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Kayak dari opposite gender juga udah mulai mendukung kebutuhan perempuan untuk bisa berpendidikan lanjut gitu. Terus kemudian dari pemerintah itu sendiri juga, bahkan dari diri wanitanya sendiri juga udah mulai timbul gitu keinginan untuk kayaknya gue nggak boleh nih cuman kayak 12 tahun wajib belajar. Gue tetap harus sarjana atau at least vokasi lah gitu untuk bisa bekerja sendiri dan lain sebagainya gitu. Cuma mungkin stereotip ini terbangun karena basicnya adalah budaya patriarki yang ada di Indonesia, yang sampai saat ini tuh bahkan masih langgeng terus gitu loh. Baik itu di Jakarta, di kota segede gini gitu, maupun di daerah-daerah yang terpencil, dan itu lebih parah menurutku gitu.
Jadi di masyarakat ini sebenarnya ada konsep di mana antara perempuan sama laki-laki itu mereka punya tupoksi atau tugas yang berbeda. Di mana laki-laki itu bagian yang nyari nafkah, bagian pekerjaan-pekerjaan berat, bagian yang harus berpikir, jadi pemimpin dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan itu harus di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah lah pokoknya. Betul, perihal domestik, semua itu perempuan yang ngurus ya. Dan itu tuh stigma-stigma patriarki seperti itu masih banyak banget kita temuin, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri gitu. Bener banget. Nah, bener banget. Iya kan? Pasti relate. Ya walaupun mungkin semoga nggak dalam lingkup keluarga utama ya, karena kan menurutku keluarga utama itu ayah, ibu dan adik kakak itu sangat amat support system yang paling utama lah buat kita gitu. Jadi semoga di sekitar sini dan untuk teman-teman Novo di luar sana juga berada di support system di keluarga utama yang mendukung pendidikannya gitu, terutama untuk yang perempuan. Nah, pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki itulah yang membuat kalau tiba-tiba ngelihat perempuan punya pendidikan tinggi, selesai dari kuliah mungkin dia melanjut S2-nya atau S3-nya, atau mungkin selesai S1 mereka masih aktif di mana-mana yang berbau dengan pendidikan, pasti muncul satu pertanyaan kayak ngapain sih? Nanti juga ujung-ujungnya bakal ngurus urusan rumah tangga, bakal ngurus anak, bakal di dapur gitu. Padahal menurutku pendidikan buat perempuan walaupun nanti akhirnya dia akan berkeluarga, akan ada di rumah mengurus anak dan lain sebagainya, mungkin sudah tidak bekerja dan lain sebagainya, dia tetap harus ada pegangan, benar kata kamu tadi. Dia tetap harus kerja di awal gitu, nggak mungkin kayak langsung mengandalkan suami dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendidikan untuk perempuan itu sendiri bakal berguna untuk keluarganya nanti. Karena kelihatan banget pendidikan yang dimiliki oleh perempuan yang memiliki pendidikan dengan perempuan yang mungkin tidak bisa untuk mencapai pendidikan itu sendiri gitu dengan baik, itu kelihatan perbedaannya bahkan dalam lingkup keluarganya gitu, kayak gimana cara dia membesarkan anaknya, gimana cara dia ngurus urusan rumah tangganya, mungkin dari hal-hal kecil kayak manage keuangan dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku itu sih mungkin yang paling besar ya, kayak budaya patriarki kita itulah yang susah banget untuk dihilangin dan itu berpengaruh ke kita gitu. Dan kayaknya based on scientific juga, keturunan atau kebiasaan itu nurun dari ibu. Betul, sebagian besar. Kita nggak bisa membawa diri atau mempelajari hal-hal yang memang berwawasan luas. Nanti mau jadi apa anak kita? Gitu. Bener banget. Jadi emang karena kita sebagai guru pertama ya untuk anak kita nanti, gimana nih biar anak kita tuh nanti jadi orang yang bener-bener punya punya masa depan. Kalau kasarnya punya masa depan yang bagus lah gitu kan. Betul. Nah, kalau dari Kak Hana dan Kak Evelyn, apa sih dampak negatif dari omongan-omongan orang yang masih bilang kalau cewek tuh, perempuan tuh nggak boleh lah, ngapain sih berpendidikan tinggi gitu kan? Gimana tuh dampak negatifnya apa? Mungkin dari yang dari yang pernah kalian alamin gitu. Jujur aku nggak pernah ngalamin secara langsung ya. Aku punya keluarga yang sangat suportif, tapi pernah ada ini di luar keluarga besar kayak keluarga lain gitu ya. Aku pernah tahu dia itu memang keterbatasan ekonomi. Jadi keluarganya bilang kamu udah nggak usah melanjutkan pendidikan tinggi, menopang aja perekonomian. Jadi kayak aku jadi sedih sekarang kayak nggak bisa melanjutkan pendidikan tinggi, terus harus ikut kerja untuk bantu keluarga. Dan memang kebanyakan case gitu ya di Indonesia, mereka nggak bisa melanjutkan pendidikan tinggi atau vokasi bahkan ya karena keterbelakangan ekonomi. Betul. Kalau dari Kak Evan sendiri gimana? Bener sih, kalau di kita tuh emang hal paling besar yang sangat amat menghambat pendidikan adalah ekonomi ya, finansial gitu. Aku suka bingung gitu sama hal ini, padahal pemerintah bahkan sudah mewajibkan untuk 12 tahun pendidikan wajib gitu dari SD sampai SMA. Tapi masih ada di luar sana anak-anak yang bahkan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan dasar, which is SD gitu. Kayak aku bingung aja gitu gimana difasilitasinnya gitu. Mungkin dampak negatif itu kalau aku ngelihat antara perempuan sama masyarakat tuh sangat amat berkaitan ya. Dimana perempuan nantinya ini balik lagi kalau misalkan tugas perempuan melahirkan gitu, punya anak dan lain sebagainya, dia akan melahirkan sosok penerus bangsa lah ibaratnya kan, anak-anak dan lain sebagainya gitu. Untuk perempuan-perempuan yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak, ambillah kasusnya seperti ini. Ada seorang ibu, ada seorang perempuan di daerah mana gitu,
karena adat dan istiadat mereka adalah setelah sekolah dasar mereka harus nikah dini, nikah di bawah umur dan lain sebagainya. Ya udah, mau nggak mau itu dijalanin gitu, karena itu udah adat istiadatnya mereka. Dijalanin, mereka nikah, mereka punya anak dengan kondisi kedua orang tuanya yang masih sama-sama muda, yang ceweknya juga belum punya pendidikan yang baik, yang cowoknya juga demikian. Akhirnya ya yang sering kita lihat lah gimana kondisi keluarganya. Si ibunya ini bahkan pas hamil dia nggak tahu nutrisi apa yang bisa dikasih ke anak-anaknya, yang pada akhirnya nanti kekurangan gizi selama masa kehamilan, melahirkan anak yang stunting dan lain sebagainya. Itu dampaknya kemana-mana gitu. Dan anak yang nanti besar stunting ini pun memiliki keterbatasan untuk bisa mengakses pendidikan yang layak juga, karena orang tuanya juga bukan berasal dari keluarga yang mampu dan tidak memiliki pendidikan untuk bisa mengakses kehidupan yang lebih layak. Jadi itu tuh kayak apa ya, kayak cycle yang terus menerus gitu menurutku. Itu dampak negatifnya. Kemudian untuk perempuan sendiri dalam hal di luar keluarga ya, kayak misalkan pekerjaan dan lain sebagainya, menurutku dampak negatif stigma dari perempuan berpendidikan tinggi, kenapa harus berpendidikan dan lain segala macam, itu membatasi ruang gerak perempuan di saat mereka ingin mengambil pendidikan, bahkan itu untuk kebutuhan dirinya sendiri ya, kayak gue pengen deh bisa ngambil S2 buat bisa kerja di sini, atau gue pengen berkarir lebih, atau gue cuman sekedar pengen sekolah lagi aja gitu. Itu aja dijadiin permasalahan dan dijadiin omongan gitu. Kayak menurutku stigma-stigma negatif itu membatasi ruang gerak kita sebagai perempuan untuk bisa berekspresi lebih dalam hal pendidikan. Seperti itu sih. Iya sih, jadi itu emang hambatan untuk perempuan berpendidikan tinggi itu yang paling utama dari ekonomi sih ya. Ada nggak sih menurut Kak Evelyn dan Kak Hana hambatan lain yang bikin perempuan tuh nggak perlu berpendidikan tinggi gitu, nggak bisa berpendidikan tinggi selain ekonomi? Oke, jadi sebenarnya selain ekonomi ya, ada stigma-stigma tertentu yang betul kata Kak Evelyn yang ngebuat suatu perempuan, perempuan itu nggak bisa yang namanya meraih pendidikannya. Misalnya dari bapaknya sendiri, kamu udahlah nggak usah untuk lanjutin pendidikan, lebih baik ngurusin aja rumah tangga gitu, domestik. Benar. Kayak ya ngapain sih nanti pendidikan, buat apa masa depan kamu? Padahal yang bisa dipermasalahkan di sini adalah pemikiran dari bapaknya ini. Bapaknya ini belum sadar, belum aware kalau misalnya ketika anaknya nanti sudah berpendidikan tinggi, sudah bisa membantu perekonomian keluarga, maka at least perekonomian keluarganya akan menjadi lebih baik gitu kan. Benar. Dan ya bagi benar stigma-stigma ini yang membuat terkadang ya menjerat perempuan di Indonesia. Jadi emang stigma dan ekonomi itulah salah dua yang menjadi faktor utama perempuan-perempuan ini masih berpikir kayak untuk melanjutkan pendidikan tinggi lah. Iya, masih mikir dua kali lah masih mikir ibaratnya. 2 kali gitu. Nah, kalau dari Kak Evelyn dan dari Kak Hana sendiri itu gimana sih untuk menghadapi stigma-stigma seperti itu gitu? Gimana caranya kita membungkam stigma orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan tuh nggak perlu berpendidikan tinggi lah gitu? Gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya agak sulit ya, karena stigma adalah orang lain punya gitu, itu di luar kontrol kita. Maksudnya stigma orang lain segala macam kita nggak bisa ngekontrolnya gitu. Dan apalagi kayak yang tadi aku bilang di awal, itu adalah udah jadi budaya turun temurun yang ada di Indonesia gitu, which is ngerubah budaya itu bukan sesuatu yang mudah dan nggak bakal cepet gitu. Tapi yang aku bisa mungkin kasih saran atau masukan, bukan saran atau masukan sih, yang aku bisa kasih lah ke teman-teman yang nanti nonton ini, ke kamu juga berdua gitu. Menurutku terlepas dari apa stigma orang masyarakat terhadap perempuan yang berpendidikan tinggi dan lain sebagainya, kalian cukup memikirkan apa yang saat itu atau diri kalian butuhkan itu. Kayak misalnya sejauh ini, kayak mungkin aku mau cerita sedikit sih, kayak aku berada di keluarga yang sangat amat suportif tentang pendidikan gitu, baik dari keluarga utamaku maupun keluarga besar dan lingkungan pertemananku. Dan menurutku itu salah satu privilege yang aku punya gitu, dikelilingin sama orang-orang yang suportif terkait dengan pendidikan dan apa yang aku mau. Dan yang selalu menjadi pegangan aku adalah dari dulu kenapa aku pengen, kayak misalkan sekarang aku udah lulus S1 dan aku ada rencana untuk planning S2 dan lain sebagainya, adalah karena aku punya cita-cita.
karena aku punya goals atau tujuan jangka panjang yang harus aku capai gitu, which is mungkin kalau aku mau cerita, aku punya cita-cita jadi diplomat. Amin. 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 Walaupun ya, mungkin saat ini belum tercapai karena aku tahu jalannya itu nggak sebentar gitu, dan kita perlu CPNS lah dan lain sebagainya gitu, dan itu nggak buka setiap saat. Itu banyak banget lah kayak rintangannya yang aku udah hadapin selama setahun ke depan ini ya dalam mencapai goals aku ini. Tapi aku tahu kayak goals ini tuh jangka panjang, jadi aku tahu mau kemanapun nanti nih di tengah-tengah aku dibelok-belokin lah kemana-mana, atau mungkin aku belum dapat kesempatan untuk bisa lanjut pendidikan dan lain sebagainya, tapi aku tahu itu tuh harus tetap berlanjut gitu. Nah itu sih yang mau mungkin aku tekanin ke perempuan-perempuan di luar sana, termasuk ke Vina dan juga ke Hana nanti ini ke depannya. Kalian harus punya tujuan atau goals jangka panjang yang mau dicapai gitu, karena itu satu-satunya dorongan terkuat menurutku untuk setiap diri perempuan. Mungkin ini juga bakal dirasain sama semua orang ya, bukan cuma perempuan doang, tapi aku mengkhususkan ini untuk perempuan karena perempuan ya balik lagi lah ke stigma dan lain sebagainya, tuntutan di dalam keluarga untuk harus berkeluarga cepat, nyari pasangan dan lain sebagainya gitu. Tapi as long as kalian punya tujuan atau goals jangka panjang yang mau kalian capai, nggak peduli ada banyak rintangan di tengahnya, atau mungkin kalian disuruh nikah dulu, atau mungkin kalian disuruh ABCD dulu lah sama orang tua kalian. Keinginan untuk terus belajar itu bakal tetap ada kalau kalian masih megang dan masih punya tujuan jangka panjang itu gitu. Jadi itu sih kayak internal motivation lah yang harus dibutuhin setiap perempuan yang ada di Indonesia menurutku. Dan kemudian salah satu aku mau ngasih tahu lagi mungkin ya, karena internal motivation itu juga masih bisa runtuh kadang-kadang gitu. Kalian juga perlu external motivation, which is itu dari keluarga ataupun dari role model. Mungkin di Indonesia, aku ngerasa di Indonesia sendiri tuh kita kekurangan role model. Coba deh kalau kalian tanya nih ke anak kecil ya, misalnya kalian gede mau jadi siapa, pasti bilangnya jadi YouTuber. Benar. Iya kan, kayak pengen jadi YouTuber gaming gitu, padahal sebenarnya tuh role model perempuan-perempuan hebat itu udah banyak banget. Betul, banyak banget. Yunda, kan Najwa Shihab. Betul itu. Cuman mungkin anak-anak SD ya. Iya. Anak-anak SD atau anak sekolah pun gimana ya, masih banyak yang kurang tahu. Betul, bahkan untuk anak kuliah pun menurut mereka bisa jadi itu bukan sosok role model gitu, kayak yaudah itu artis aja gitu biasa. Padahal kalau misalkan pengen dilihat journey-nya dan lain sebagainya macem gitu, perempuan tuh banyak banget role model yang bisa kamu ikutin gitu. Salah satunya benar tadi yang dibilang Kamaudia Yunda, kita tahulah pendidikannya setinggi apa, sebagus apa, dan kita bisa ngeliat gitu dengan dia berpendidikan, kita bisa lihat gimana cara dia ngomong di depan umum, gimana cara dia persuasif, gimana cara dia membawakan suatu topik dan lain sebagainya dengan ilmu yang dia punya gitu. Pasti kalau misalkan kalian lihat adalah perasaan kayak pengen deh jadi kayak dia gitu, atau karena Najwa Shihab itu sendiri kan gimana cara dia menyuarakan apa yang dia yakini melalui akhirnya dia punya narasi kan. Terus kemudian ada juga kalau misalkan kalian pernah dengar ilmuwan dari Indonesia yang bikin vaksin AstraZeneca, itu tuh perempuan sebenarnya, dan itu orang Indonesia kayak gitu, cewek, namanya Dr. Katrina Jo. Kayak gitu. Dan menurutku ilmuwan role model perempuan seperti inilah yang dibutuhkan oleh perempuan di Indonesia. Karena ya itu balik lagi, selain internal motivation, kita juga butuh external motivation, orang-orang yang kayak bisa bikin kita ngelihat perempuan berpendidikan tinggi itu ternyata nggak sia-sia loh ke depannya. Nggak sesuai sama stigma yang ada di masyarakat. Dan ya buktinya kita lihat aja lah sekarang perempuan-perempuan yang yang sukses lah bisa dibilang, kayak yang tadi aku sebutin, Najwa Shihab, Maudy Ayunda, Kak Katrina Jo. Toh kalau misalkan mereka berdiri di depan dan ngomong segala macam, pasti orang-orang juga ngelihatnya, nggak mungkin ada orang yang ngeliat kayak ngapain sih kayak dia, nggak mungkin gitu, kayak pasti semua orang bakal kayak ketika bakal terpukau gitu, kayak ketika lo udah punya keinginan sesuatu terus mendapatkan keinginan tersebut melalui jalur pendidikan dan lain sebagainya, orang tuh bakal ngelihatnya juga kayak wah lu berhasil, dan stigma itu bakal hilang dengan sendirinya gitu. Itu sih menurutku yang perlu diterapin ke perempuan-perempuan Indonesia sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari internal motivation dan external motivation itu gimana kita milih temen lah ya. Betul, lingkungan tuh juga berpengaruh. Gimana dari kita sendiri tuh memilih teman itu teman yang bener-bener visioner juga. Betul, ya kan? Biar kita juga terbawa, karena itu lingkungan sangat berpengaruh sama kita sih ya. Setuju. Gimana kalau dari Kak Hana? Kalau dari aku mungkin lebih ke arah Novo Rangers yang di luar Pulau Jawa ya. Di sini aku pengen nyampein ke teman-teman Novo Rangers untuk tutup mata,
tutup telinga, tutup hati kalau misalnya ada stigma-stigma yang mengatakan kayaknya aku nggak bisa deh untuk berpendidikan tinggi, atau misalnya at least aku nggak bisa untuk mencoba suatu ilmu gitu ya. Tutup aja telinga kalian, karena yang bisa menentukan perubahan di diri kalian itu kalian sendiri, bukan orang lain. Even though lingkungan yang ada di kalian sekarang ini nggak mendukung, tapi ketika kalian punya mimpi untuk yang namanya merubah diri, terus juga yakin terhadap diri sendiri, lambat laun itu pasti bakal berubah. Dan tentu lingkungan kalian akan berubah karena kalian yang membawa diri kalian ke lingkungan yang sebenarnya yang lebih baik untuk kalian. Setuju banget sih teman-teman Novo Rangers yang di luar Pulau Jawa lah ya pokoknya. Iya, di luar Pulau Jawa. Dan emang kalau kita lihat Novo Rangers kan dari luar Pulau Jawa itu masih kurang ya Kak. Jadi gimana nih di batch selanjutnya ya, pokoknya harus banyak banget sampai kita bisa 34 region. Amin. Biar lebih inklusif ya Novo ya. Di Indonesia kedua gitu ya. Oke, dan kalau dari berbagai banyaknya stigma-stigma tersebut, sebenarnya itu kan perempuan-perempuan berpendidikan tinggi itu dampak positifnya banyak banget kan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan. Betul. Dan kalau dari Kak Hana dan Kak Evelyn, ada nggak sih dampak positif yang benar-benar kalian alamin atau kerabat yang gimana ya, bener-bener kerasa lah dampak positifnya dari berpendidikan tinggi gitu? Kalau dari aku sendiri kan aku anak data analis ya, meskipun belum jadi, masih belajar nih. Aku jadi kayak bisa ngebantu teman-teman kalau misalnya ada kesusahan skripsi, aku bantu gitu kan. At least ilmuku berguna gitu ketika ilmu berkuliah kan. Terus ketika aku menjadi seorang presiden di mana aku punya basic leadership, terus juga knowledge gitu untuk yang namanya memimpin, mengatur, terus juga mengapresiasi orang, itu juga menjadi nilai tambah. Karena kadang tanpa kita sadari orang tuh bilang kayak kakak tuh sebenarnya keren banget tau. Aduh kepentok. Kakak tuh sebenarnya keren banget, tapi kita yang nggak sadar kan. Jadi memang pada dasarnya ketika kita bisa menyalurkan ilmu kita ke orang lain tapi kita nggak tahu, itu sudah menjadi taraf lain kita berpendidikan yang bagus gitu ya. Terus juga selain menyalurkan ilmu, kita bisa jadi lebih menjaga diri nggak sih? Iya, bener banget. Ketika mau ngomong kayak lebih bisa jaga mulut, jaga sikap, terus juga lebih bisa mengatur diri untuk menempuh apa yang kita mau. Bener banget sih. Jadi emang lebih banyak bergunanya jadinya ya buat teman-teman deket kita. Lebih impactful gitu. Iya, bener banget. Kalau dari Kak Evelyn? Sekarang aku tanya balik, kalian kan lagi kuliah nih. Waduh. Ini udah masuknya pendidikan yang lumayan next level ya, maksudnya udah menempuh sarjana. Apa yang kalian rasain deh? Perbedaannya apa deh? Kayak dari pas waktu itu kalian SMA sama sekarang pas udah kuliah. Dari Vina, dari aku. Vina. Kalau dari aku sih dari kuliah tuh aku bener-bener ngerasain orang-orang yang pikirannya beda gitu. Jadi lebih ke ini sih, kalau di kuliah itu kan beda ya organisasi sama di SMA. Jadi waktu SMA itu aku emang gak ikut OSIS, cuman aku ikut eskul. Cuman kan kalau eskul tuh kita lingkupnya itu aja kan. Iya, betul. Dan pas di kuliah itu aku kan ikut internal juga sebenarnya, ikut BEM, Nah, pas kerasanya banget itu tuh kalau kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai perempuan berpendidikan, kita tuh punya privilege untuk ikut komunitas, untuk ikut kegiatan-kegiatan di mana tuh kita bisa kenal orang-orang yang pemikirannya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kayak kalau ngomong sama mereka tuh yang bikin aku kayak wah gila keren banget gitu. Terus itu sih kalau kita berpendidikan tinggi pasti teman-teman kita juga samalah sekeliling kita. Jadi kita bisa terbawa ke lingkungan-lingkungan yang apa ya, yang kita maulah, yang itulah pokoknya kan. Bener-bener. Aku bingung mau ngomong apa lagi. Kalau dari Hada sendiri? Kalau dari aku setuju banget sama Vina. Jadi kayak kita lebih bisa mendapat ilmu dari orang lain yang ilmunya lebih tinggi daripada kita ya. Itu. Terus kita jadi bisa apa ya sebutannya? Ada Fajar. Lebih bisa ngobrol sama orang yang memang ternyata experience-nya, knowledge-nya, terus juga jabatannya lebih tinggi. Misalnya kayak kita punya koneksi ke dekanat, kalau misalnya kita pengen ngurus sesuatu Iya, benar-benar itu benar sih. Terus kayak negosiasi. Negosiasi. Ketika kita
sudah bisa basic itu, terus juga sebagai perempuan ya, kan kadang kalau perempuan itu dipandang sebelah mata ya. Bener Kak. Terkait untuk kerjasama, terus juga negosiasi. Ya kayak kita jujur-jujur aja di sini kan. Iya. Nah kalau kita udah punya basic itu, terus kita pede untuk ngomong ke dekanat atau ke petinggi-petinggi kampus, kayak kita lebih dipercaya. Bener. Terus kita lebih pede lagi tuh. Dan akhirnya kita bisa ngedealin program kampus ya kan. Setuju. Jadi emang ini sih Kak, kayak Banyak dampaknya. kita sendiri ngerasain impactnya dari berpendidikan tinggi sampai bikin kayak kita mau lebih meninggikan pendidikan kita Iya, gitu. benar-benar. Saking berasanya lah. Nah, iya sih itu sebenarnya maksudnya dari kesimpulan yang aku dapetin dari Vina dan Hana tadi itu sebenarnya perempuan berpendidikan itu dampak positifnya ya dia bisa jadi lebih tahu apa yang dia mau. Benar. Jadi bisa lebih mudah untuk bisa mengekspresikan diri sendiri, bisa tahu tujuannya mau kemana, mau kayak kira-kira gue passionnya apa sih, kira-kira gue mau kemana nih, mau ngapain buat selama hidupnya ya, buat bisa mandiri, nggak bergantung sama orang lain dan bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu karena menurutku emang tujuan manusia hidup kan emang untuk bermanfaat buat sesama ya dan kalau itu diemban oleh perempuan yang selama ini memang banyak banget dipandang sebelah mata karena stigma itu, menurutku itu salah satu pencapaian gitu. Kemudian dampak positif lainnya adalah mungkin kalau untuk di lingkup diri sendiri ya tadi itu kan dia jadi bisa ngerti dia tuh maunya apa karena kebanyakan orang-orang yang tahu yang berpendidikan dan tahu maunya apa kayak dia pasti akan mendahulukan pendidikan dan karirnya dulu dibanding berkeluarga gitu maksud memiliki pasangan dan ini nanti akan berujung kepada berkurangnya angka pernikahan dini. Benar. Di saat orang-orang belum siap secara mental, secara finansial dan lain sebagainya, dia tidak memaksakan untuk ya udah gue cepet-cepet punya pasangan aja deh kayak gitu. Bukan berarti semua yang nikah muda itu buruk ya, tapi aku di sini ngomong pernikahan dini which is orang-orang yang emang basicnya tuh belum siap secara mental, secara finansial dan secara kebutuhan lainnya gitu. Dan mereka masih perlu harus untuk menempuh beberapa jenjang pendidikan lagi untuk kemudian bisa dirasa lebih siap. Toh menurut undang-undang, menurut hukum juga batas usia kan 21 tahun kan baru dia bisa dibilang dewasa gitu. Berarti kan emang ada alasan dibalik pembatasan usia itu untuk seseorang dibilang masuk ke umur dewasa gitu. Kenapa harus 21 tahun gitu? Karena di situ otak manusia itu udah mulai bisa berkembang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk perempuan yang berpendidikan pun menurutku seperti itu. Dia jadi bisa lebih tahu mau diri dia apa yang nanti ujungnya tuh bakal berdampak ke sekitarnya juga, ke lingkungannya gitu, ke masyarakat dan ke depannya dia bakal ngapain kayak gitu sih. Kemudian untuk di jenjang karir pun menurutku perempuan yang berpendidikan dampak positifnya adalah di kantor dia jadi ibaratnya bisa lebih ngerti apa yang harus dia kerjakan di dalam sana gitu, nggak dibego-begoin, nggak diminta dan bermacam-macam lah ya, walaupun namanya juga pekerjaan pasti ada aja lah ya nggak enaknya gitu. Cuma dengan kategori kamu yang kita yang berpendidikan, perempuan yang berpendidikan, dia bisa lebih bisa lebih memiliki kehidupan yang jauh lebih baik mungkin dari orang tuanya gitu. Ada keinginan untuk bisa lebih baik dalam hal karir seperti itu dan juga untuk keluarganya. Mungkin untuk perempuan-perempuan yang saat ini sudah berkeluarga yang sudah mungkin tidak berkarir lagi, sudah mencukupkan pendidikannya, entah itu dia masih udah cukup di jenjang S1 atau di jenjang S2, dia akan berdampak positif untuk keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya gitu. RT RW lah yang paling terdekat. Ya, untuk keluarganya itu untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk kondisi rumah tangganya dan lain sebagainya. Jadi menurutku dari satu perempuan berpendidikan ini bisa kemana-mana dampak positifnya gitu, bukan cuma ke diri sendiri tapi ke lingkungannya juga. Itu sih kalau dari aku. Bener banget sih Kak. Jadi kan dari berpendidikan tinggi ini tuh kan emang banyak banget ya dampak positifnya. Betul. Kalau menurut Kak Evelyn dan menurut Kak Hana nih, bagaimana sih peran perempuan berpendidikan tinggi tuh ke masyarakat yang seharusnya tuh gimana? Karena sebenarnya walaupun banyak perempuan berpendidikan tinggi, banyak juga perempuan berpendidikan tinggi yang gimana ya, nggak seharusnya gitu kan, mungkin agak melenceng. Gimana sih harusnya perempuan berpendidikan tinggi tuh punya impact ke masyarakat? Dari aku boleh ngangkat kisah nggak? Boleh banget. Dari Reels dosen ITB kalau nggak salah ya. Boleh. Aku lupa namanya, mohon maaf ya Pak. Gak apa-apa kata bapaknya, gak apa-apa kok. Nanti kayak kita tag aja di kolom komentar kali ya. Oke. Jadi ada perempuan, dia tuh tinggal di lingkungan kumuh. Kalau kalian tahu kayak kali tapi di atasnya rumah. Nah di tempat kayak gitu dia punya mimpi untuk kuliah di ITB.
Oh, aku tahu kayaknya. Tahu kan? Tahu. Itu Kak Devi Donat ya? Kak Devi Donat bukan? Bisa dong di-share videonya. Kak Devi Donat. Iya, Ya kan, Kak Devi itu keren banget, keren banget. Itu kayak Gimana ya? Biar Nova Rangers tahu nih. Biar Nova Rangers tahu, soalnya sangat Keren banget sangat sih. impactful orangnya ya. Beliau itu akhirnya kayak uji tes ya ITB, terus masuk, terus dari ITB ini beliau bener-bener hidup yang namanya sangat menjaga ya, dimulai dari meskipun dapat beasiswa dia tetap ngajar lah ya, juga Iya. jualan donat, Iya. makanya dikenal sebagai Devi Donat kan. Terus Sama teman-temannya. terus beliau punya mimpi untuk ngajar ke pelosok. Ya. Ini yang disebut ketika seorang perempuan berpendidikan yang bagus dapat memberikan dampak ke orang lain, terutama dampak ke 3T ya, tertinggal, terpelosok, sama satu lagi aku lupa, mohon maaf ya. Dan itu adalah hal yang sangat wow bagi aku, karena memang di Indonesia sendiri wilayah 3T ini masih belum terjangkau dengan baik. Terus ketika ada sesosok perempuan seperti Kak Devi Donat ini lebih banyak lagi, itu dapat membantu banget ya di wilayah Indonesia. Emang yang aku tahu awalnya dia ini mau masuk ITB tapi sempat beberapa kali gagal. Sampai akhirnya dia tuh nggak patah semangat dan akhirnya keterima beasiswa. Dan mungkin emang kalau kita lihat latar belakangnya ini, Kak Devi Donat ini kan dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi dia nggak membebani orang tuanya juga, jadi dia ngajar les biar ada pemasukan lah untuk dia sehari-hari. Dan keren banget sih, sekarang dia tuh udah jadi entrepreneur perumahan ya kalau nggak salah. Pokoknya dia jadi entrepreneur yang bener-bener keren banget. Dan dia setelah lulus itu emang bener-bener ngajar ke pelosok sampai anak-anak muridnya itu bisa Olimpiade Nasional. Menang lagi. Itu suatu kebanggaan yang bener-bener. Aku yang denger aja merinding loh Iya, kayak. wah banget sih, aku juga pas baca, pas ngeliat videonya, orangnya bener-bener sederhana. Penampilannya sederhana banget, aku sampai takjub. Bisa seberdampak itu. Iya, seberdampak itu loh Kak Devi Donat ini. Kayak jadi wah gini, kalau misalnya aku dengerin dia lagi webinar, aku pengen sih. Iya, pengen datang ya, pengen nanya-nanya. Langsung merinding kamu. Iya, aku juga langsung merinding deh, kok gini, aduh. Tuh. Oke, kalau dari Kak Evelyn gimana nih? Sama sih sebenarnya, kayak balik lagi ke yang tadi aku bilang, perempuan yang berpendidikan itu sudah seharusnya, tapi ini gini ya, maksudku gak ada larangan kalau misalkan kamu cuman pengen sekolah untuk diri kamu sendiri gitu. Maksudnya kayak gue cuman sekedar pengen nambah pendidikan aja gitu kayak, dan gue merasa tidak bisa atau tidak mampu untuk menuangkan apa yang dia punya lah ke masyarakat gitu, which is ya udah buat dia, kerjaan dia, keluarga dia aja. Itu juga sama sekali nggak salah, karena setiap orang punya pilihan ya sama apa yang dia ambil gitu. Tetapi selayaknya manusia yang ada di muka bumi ini, seharusnya emang kita tuh bermanfaat untuk sesama manusia gitu, atau lingkungan kita, lingkungan sekitar. Jadi perempuan yang berpendidikan ini, dan lucunya adalah setiap aku pernah baca di mana gitu, aku lupa, mungkin nanti kalau misalkan aku udah nemu bisa dijadiin kayak footnote atau lain sebagainya. Aku pernah baca rata-rata perempuan yang punya pendidikan tinggi, dia tuh punya kemauan untuk bisa memberikan ilmunya ke banyak orang. Jadi rata-rata itu tuh rata-rata perempuan kayak gitu tuh. Jadi setiap kali dia punya ilmu dan lain sebagainya, pasti dia tuh pengen dipakai untuk berbagi, untuk membagikan pengetahuannya ke orang lain. Nggak peduli gendernya ya, nggak cuman kayak perempuan sesama perempuan, tapi nggak peduli gendernya, kayak yang penting kalau gue udah pinter nih, udah punya knowledge ini, gue pengen ngebagi ini ke banyak orang gitu. Dan itulah yang memang seharusnya dilakukan gitu. Dan aku harap semua orang atau semua perempuan yang memiliki privilege untuk bisa berpendidikan tinggi bisa membantu teman-teman perempuannya atau perempuan yang ada di Indonesia untuk bisa lebih lebih termotivasi untuk mengajar pendidikan tinggi yang sama juga kayak dia gitu, biar bisa sama-sama kayak dia. Tapi aku juga udah banyak banget lihat belakangan ini kayak mungkin kalau kalian up to date tentang LPDP dan lain sebagainya, alumni perempuannya itu banyak banget yang udah jadi mentor, yang bikin program mentoring buat beasiswa dan lain sebagainya, bikin komunitas untuk berdampak lebih banyak gitu. Dan inilah yang memang seharusnya dilaksanakan gitu, karena di Indonesia tuh luas banget cakupannya, bukan cuma Jakarta, bukan cuma Jawa Barat atau kota-kota besar lainnya gitu, masih banyak di pelosok yang emang butuh
diinkludkan ke dalam program-program mentoring atau komunitas seperti ini gitu. Dan itu yang aku harap ketika kita sudah punya pendidikan yang jauh lebih tinggi bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa membantu orang-orang yang yaitu tadi yang ada di daerah 3T itu, kayak gitu sih. Tapi emang kakak-kakak yang lulus LPDP ini tuh banyak banget yang apa ya, secara sukarela yang membagikan info yang ada di yang membagikan info secara gratis lah, iya, secara cuma-cuma. Iya, dan itu kayak wah banget lah. Iya. Nah, hal kayak gitu tuh sebenarnya bikin kayak dorongan buat gue pengen nih punya punya degree lanjut, gue pengen nih berpendidikan lagi gitu, kayak gitu. Tapi balik lagi, sayangnya kalau di Indonesia itu role modelnya ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa ya masih kurang banget. Betul. Kayak balik lagi ketika anak kecil ditanya, kamu mau jadi apa gedenya? Mau jadi YouTuber gaming? YouTuber gaming. Bener banget tuh. Itu kayak masih sayang banget gak sih? Padahal ketika publikasi ya, ibarat kata ya, publikasi dari role model ini seperti Kamaudy Ayunda ataupun dari diaspora yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri ini dapat sampai ke anak-anak kecil ini, pasti kan pikiran mereka lebih terbuka ya, kayak aku mau jadi kayak Kamaudy Ayunda nih, atau aku mau jadi Kak Shana Shafira yang buat komunitas apa gitu, aku lupa. Dan itu suatu nilai yang perlu dilestarikan dan perlu dijor-jorin. Betul. Diaplikasikan. Nah, ya juga sih maksudku, salah satu lagi permasalahan di Indonesia terkait pendidikan adalah persebaran informasi itu sendiri. Kayak semua informasi itu numpuk di daerah Jawa atau Jakarta doang. Belum semasif itulah ke daerah-daerah sekitarnya. Makanya aku selalu menekankan dalam hal apapun itu ya, baik itu berkaitan dengan women empowerment, tentang quality of education dan lain sebagainya gitu. Kerjasama antar lembaga itu sangat amat diperlukan, bukan cuma dari mahasiswanya nih kalau dalam konteks pendidikan ya, bukan cuma dari siswanya, bukan cuma dari mahasiswanya, bukan cuma dari masyarakat, tapi diperlukan adanya dukungan dari pemerintah, dari organisasi NGO ataupun organisasi lainnya, ataupun dari privat itu sendiri ya, kayak dari perusahaan dan lain sebagainya, untuk bisa membantu persebaran informasi ini sampai ke daerah-daerah lain, untuk bisa membantu fasilitas dari pendidikan ini ke daerah-daerah di luar Jakarta dan Jawa gitu. Karena sebenarnya Indonesia tuh luas, jangan cuma diperhatikan yang itu-itunya aja. Dan aku yakin dengan dengan meratanya persebaran informasi dan kerjasama yang bagus lah antara berbagai macam pihak ini, ya kita kan pengennya emang pendidikan di Indonesia ini bisa merata ke semua ya, bukan cuma ke satu gender atau ke beberapa orang doang. Jadi aku selalu menekankan sih adanya kayak harmonisasi dari kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak ini buat bisa mencapai tujuan bersama, yaitu pendidikan tinggi itu sendiri gitu, biar bisa dirasakan oleh semua orang. Iya, aku setuju banget sih kalau misalnya info-info apapun itu pasti cuman kebanyakan di Jakarta, Jawa lah pokoknya, tapi terutama tuh Jakarta. Daerah-daerah pelosok Nusa Tenggara dan sekitarnya itu sangat minim banget ya, dan untuk kesempatan itu juga lebih kecil. Jadi mereka kenapa banyak orang-orang dari pelosok yang pindah ke Jakarta sampai Jakarta akhirnya jadi sesempit ini. Ya benar. Jalanan tetap macet, tapi transportasi umum juga penuh. Iya, itu another story sih itu. Kita bingung itulah kenapa perlunya informasi yang menyebar lah. Padahal kan sekarang juga digitalisasi itu udah maju banget kan ya. Gimana pemerintah kita itu harusnya bisa memanfaatkan itu agar sampai ke masyarakat pelosok sana. Aksesibilitas gitu. Aksesibilitasnya bener banget. Oke, jadi itu emang begitu pentingnya ya pendidikan tinggi bagi wanita. Jadi nggak cuman cowok-cowok aja nih, nggak cuman laki-laki aja yang harus berpendidikan tinggi. Jadi emang kalau kita tuh istilahnya nggak boleh lah bergantung sama orang lain. Jadi kita harus berpendidikan tinggi, menambah value diri kita lah, dan dari berpendidikan tinggi ini juga kita bisa lebih berdampak untuk masyarakat gitu kan ya. Oke, terima kasih banget nih buat Kak Evelyn dan Kak Hana udah berdiskusi banyak lah sama kita hari ini dan sharing-sharing mengenai berpendidikan tinggi wanita itu pentingnya gimana gitu. Mungkin ada sedikit kata-kata dari Kak Evelyn dan Kak Hana untuk wanita-wanita di luar sana biar terus melawan stereotip itulah, terus memperjuangkan pendidikan tinggi kita gitu. Gimana? Untuk wanita-wanita di luar sana, khususnya Nova Rangers yang bergender perempuan, aku cuman
mau nyampein ke kalian untuk terus bermimpi, karena dengan mimpi kalian bisa mencapai apa yang kalian mau. Dan kalau misalnya ada stigma yang mengatakan, aduh kamu kayaknya nggak usah deh berpendidikan tinggi, kayaknya cukup deh sampai sini aja, nggak usah lanjut S1, jangan didengerin. Tutup telinga seperti yang udah aku sampaikan tadi, tutup telinga dan terus berkembang untuk kemajuan diri kamu sendiri. Oke, nice banget sih guys. Kalau dari Kak Evelyn? Kalau dari aku sebenarnya sama sih, kayak apa ya? Dorongan terbesar adalah ada di diri kalian sendiri nih. Jadi yang bisa nentuin kamu mau atau enggak itu cuman diri kalian sendiri. Dan aku berpesan untuk semua perempuan yang ada di Indonesia, kalian itu nggak akan pernah dibatasi dan nggak akan pernah terbatas untuk bisa mengembangkan diri sendiri. Jadi sebisa mungkin cari sebanyak mungkin kalian mau jadi apa, mau ngapain, mau sekolah apa habis ini, mau ikut sesimpel kayak mau ikut seminar apa ya habis ini, atau mau baca buku apa habis ini gitu. Karena sebenarnya stigma itu ya cuman sekedar stigma doang, nggak ada yang membatasi kalian selain diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian mau lanjut atau enggaknya tuh ya tergantung diri kalian sendiri. Jadi benar-benar harus dikuatin untuk internal motivasi kalian, ya kedepannya untuk diri kalian sendiri, untuk bisa ngerubah diri kalian sendiri sih ujung-ujungnya juga kayak gitu paling. Jadi balik lagi ke diri kita ya, kita Betul. maunya kayak gimana ke depannya gitu. Jadi emang keren banget lah diskusi kita hari ini. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget Jam ya. Iya, ternyata udah berjam-jam. Kerasanya baru 5 menit. Oke, kalau kayak gitu terima kasih saya lagi aku ucapin buat Kak Evelyn dan Thank you juga, Vina. dan Kak Hana selaku Presiden of Thank you, Novo Club. Hana. Thank you Evelyn, thank you Vina. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan share video ini ya. Apalagi buat teman-teman semuanya Novo Rangers yang teman-temannya belum join di Novo itu harus banget di share nih, pasti biar tertarik juga ya. Dan di share juga buat teman-temannya yang masih ragu nih buat berpendidikan tinggi, mungkin dari nonton podcast kita. Jadi berubah pikiran. Jadi berubah pikiran nih teman-teman Novo Rangers wanita di luar sana gitu ya, untuk terus memperjuangkan haknya. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa di-share videonya dan di-like, komen juga. Bye-bye. See you guys. Bye. Next podcast. Bye bye.